Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak kami sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan kita belajar secara daring, hendaknya kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, selamat datang buat anak-anak kami kelas 10 yang tahun ini memasuki tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Tentunya melalui jaringan ini terlebih dahulu Bapak mau memperkenalkan diri Bapak yang masuk di kelas 10. Saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada anak kami. Siapa tahu nanti kita ketemu di mana, boleh tegur sapa. Nama Bapak Ridwan Anaris Parulian Sinaga SPD, mengampuh mata pelajaran Penjaskes dengan PKK. Penjaskes itu di kelas 10, 11, sedangkan PKK di kelas 12. Baik, Bapak sudah punya istri. Istri Bapak 1, anak 4. Ya. Istri Bapak Bursaragi Sitio. Jadi pekerjaannya sama seperti Bapak juga, ya, cuma beda instansi. Anak Bapak yang paling besar itu kelas 2 SMP, yang paling kecil kelas 1. 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kepada anak kami, tempat tinggal Bapak itu di Jalan Sendang Pangan Ujung, Pasar 1B. Baik, adapun materi kita, ya, di dalam Penjas ini ada, kalau dia di pelajaran normal tatap muka itu sekitar 60% praktek, 40% teori. Sebelum kita memulai teori, kita harus diawali dengan doa dulu. Kemudian masuk ke dalam materi, kemudian tanya jawab, penugasan, ya. Nah, kalau di praktek dia, kita ganti baju dulu, ya, baju olahraga dipakai lengkap. Kemudian kita berbaris, kemudian kita berdoa, kemudian kita pemanasan, baik itu stretching statis, ya, dinamis. Kemudian, ya, ditutupi dengan absensi dan doa. Baik, kepada anak kami, hari ini Bapak ingin menyampaikan bahwasanya di pertemuan pertama kita ini kita teori, ya, meskipun nanti ditindaklanjuti seterusnya secara teori dengan tatap muka melalui jaringan, yaitu daring. Materi kita yang di awal ini adalah menerapkan teknik dasar, ya, permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Baik. Kemudian kalau kita lihat, tentunya kita sudah mengetahui apa-apa saja sih yang masuk di dalam permainan bola besar. Ya, tentunya anak-anak kami sudah tahu, ya. Permainan bola besar itu sepak bola, bola voli, bola basket, kemudian apa lagi? Yang sekarang sudah dimodifikasi, futsal. Nah, ya, itu dia. Jadi yang di awal ini kita akan masuk ke dalam permainan bola besar ini
pada permainan sepak bola. Ya, sepak bola. Tentunya secara kecil dan mulai dari kecil, Ananda seluruhnya pernah bermain sepak bola tanpa melihat keadaan dan situasi apapun, cuaca apapun. Kalau sudah senang bermain, ya, apalagi kalau permainannya ya rame-rame, nah, kemudian asal sepak bola, asal menggiring bola, asal mengumpan bola, ya, asal menahan bola. Nah, di kelas 10 ini kita akan lebih mantapkan lagi, ya. Kita akan lebih mantapkan lagi bagaimana ya sikap posisi kita ya dalam mengoper bola, menggiring bola, menahan bola, dan seterusnya. Kemudian kau harus mengetahui permainan sepak bola itu apa. Permainan sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh 11 orang, ya, dimana salah satunya penjaga gawang yang bertujuan memasukkan bola kepada gawang lawan dengan menghasilkan gol yang sebanyak-banyaknya dengan waktu 2 kali 45 menit. Ya. Kemudian Ananda semua harus tahu nama induk olahraganya apa, ya. Kalau tingkat dunia dia adalah FIFA, kalau di Indonesia dia adalah PSSI, ya. Kemudian kita harus tahu di dalam permainan sepak bola itu harus ada unsur-unsur yang penunjang. Yang pertama ketahanan, yang kedua kelincahan, yang ketiga kecepatan, ya, yang keempat koordinasi. Nah, kemudian bagaimana kita harus bermain itu dengan baik? Yang pertama, kita harus tahu dulu peraturannya, ya kan? Kalau belum tahu peraturannya, ya bagaimana mau bermain dengan baik, ya? Yang jelasnya ada pelanggaran tidak langsung, ada pelanggaran secara langsung. Pelanggaran tidak langsung itu adalah ketika bola sengaja keluar, ya. Kemudian itu salah satu. Kalau pelanggaran langsung, dia itu melakukan kecurangan seperti menarik lawan, ya, menjatuhkan lawan, mendorong lawan, dan sebagainya. Kemudian keterampilan permainan sepak bola itu harus dikelompokkan bagaimana, ya kan? Keterampilan menciptakan skor ini, bagaimana keterampilan kita dalam mencetak skor? Kita harus menguasai passing, kontrol bola, tendang ke gawang, dan mendukung pembawa bola. Nah, dia harus disaling. Ketika pembawa bola, ya, temannya harus mendukung, harus membantu. Kemudian keterampilan mencegah skor, mengawal lawan, ya, atau marking, berhadapan, ya, attack. Kemudian merebut bola, ya, bagaimana menghadang lawan, kemudian merebut bola. Kemudian keterampilan memulai permainan lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam bagaimana? Apabila pemain A melakukan kesalahan sengaja, ya, pada saat di daerah itu, ya,
pihak yang bertahan atau yang menyerang melakukan kesalahan, bolanya keluar salah satu, baik dari pihak penyerang ataupun dari pihak yang bertahan, itu yang diperkenankan untuk melempar bola ke dalam. Kemudian anak-anakku sekalian, ada tugas yang akan mau saya kasih. Coba kau cari tahu tentang variasi, ya. Coba cari informasi tentang variasi dan kombinasi keterampilan teknik permainan sepak bola, ya. Sekali lagi, cari informasi tentang variasi dan kombinasi keterampilan teknik permainan sepak bola, seperti mengumpan, menghentikan bola atau mengkontrol, kemudian menggiring, kemudian posisinya bagaimana menembak bola ke gawang. Ya, nanti tuliskan di kertas folio foto. Sekali lagi tugasnya saya Bapak berikan, cari informasi tentang variasi dan kombinasi keterampilan teknik permainan sepak bola. Contoh, mengumpan, menghentikan atau mengkontrol bola, kemudian menggiring, kemudian posisi saat menembak bola ke gawang bagaimana. Minggu depan Bapak kumpul, ya. Jadi inilah dulu bahan untuk kelas 10 kepada anak kami yang belum bergabung di WA ini, supaya diberitahukan teman-temannya, ya. Kita akan sudah memulai pelajaran secara daring ini. Sampai di sini pertemuan kita anak-anakku. Mudah-mudahan di minggu depan tugasnya sudah dikumpul, dipoto, di-share ke grup WA kita ini. Bapak tunggu minggu depan. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Shalom, horas, horas, horas.